Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim, dosen program studi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Bidang keilmuan saya di bidang pendidikan matematika. Saat ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan yang terakhir adalah Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kalkulus dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini matematika menjadi salah satu materi yang wajib dipelajari oleh setiap mahasiswa di bidang keilmuan apapun. Contohnya, di bidang Sistem Informasi, program studi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama. Mahasiswa mempelajari matematika sejak semester awal. Tujuannya adalah mahasiswa mampu melatih kemampuan berpikir kreatif, berpikir logis, berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kalkulus diantaranya adalah diharapkan mahasiswa mampu memiliki ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki karakter yang berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep sistem bilangan real dan menerapkannya dalam membuat rekayasa pemrograman. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu melakukan pembelajaran dan melakukan pemodelan penyelesaian masalah ketaksamaan nilai mutlak. Yang keempat, mahasiswa mampu memiliki keterampilan pemecahan masalah melalui pembelajaran fungsi dan limit. Yang kelima, mahasiswa mampu memanfaatkan iptek dan menyelesaikan masalah matematika. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan sistem bilangan real meliputi bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan rasional, bilangan irasional, dan memanfaatkan iptek dalam penyelesaian masalah. Dengan mengetahui capaian pembelajaran tersebut, maka disajikan beberapa topik dalam mata kuliah kalkulus, diantaranya materi sistem bilangan real, materi ketaksamaan nilai mutlak, materi fungsi, limit, integral, dan turunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang pertama, yaitu delivery. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada mahasiswa agar lebih mudah dipahami, agar mudah diserap oleh mahasiswa dalam proses kegiatan perkuliahan. Metode yang pertama yang saya gunakan menggunakan metode textbook berbantuan PowerPoint. Metode ini saya gunakan agar mahasiswa lebih mudah memahami, agar lebih mudah membaca, dan agar lebih mudah menyerap materi yang saya sampaikan. Metode yang kedua yaitu metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab, diharapkan mahasiswa mampu berinteraksi dengan dosen, mahasiswa mampu melatih mental, mahasiswa mampu melatih keterampilan dalam memberikan argumen. Teknik yang kedua yaitu interaction. Berinteraksi dengan mahasiswa tidak hanya pada saat kegiatan perkuliahan. Media yang saya gunakan di sini menggunakan media grup WhatsApp dan media LMS atau Learning Management System berbasis Moodle. Dengan kedua media ini diharapkan mahasiswa mampu mengakses materi tidak hanya di dalam kelas saja, tidak hanya pada saat jam kuliah, akan tetapi mahasiswa dapat mengakses materi dari mana saja dan kapan saja. Teknik yang terakhir adalah assessment. Sebelum melaksanakan kegiatan perkuliahan, dosen dengan mahasiswa melakukan kontrak kuliah yang berisi tentang proses pelaksanaan perkuliahan dan proses penilaian selama perkuliahan. Adapun penilaian yang saya gunakan dalam proses perkuliahan diantaranya adalah berdasarkan nilai kehadiran dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%. Yang kedua, berdasarkan nilai tugas mahasiswa dengan bobot 20%. Yang ketiga,
berdasarkan ujian tengah semester dengan bobot 25%. Dan yang terakhir adalah penilaian berdasarkan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Dengan begini, mahasiswa mampu melihat progres, mampu menerka nilai yang akan didapatkan selama kegiatan perkuliahan, selama mengikuti kegiatan proses penilaian yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa media yang saya gunakan dalam berinteraksi dengan mahasiswa dan perangkat pembelajaran berupa RPS dan cuplikan pengajaran yang saya lakukan secara daring sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan lanjutkan kegiatan perkuliahan. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ada beberapa bilangan yang memang dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sangat dekat. Kita sudah bergaul dengan matematika itu sendiri. Salah satu contoh, nah, jadi ada beberapa gambar yang akan saya sajikan nanti untuk menstimulus kalian terkait dengan materi sistem bilangan real. Nah, ini gambar yang pertama. Saya minta kira-kira kaitannya dengan materi kita hari ini seperti apa? Husnan Hadi bisa Ya, berikan argumen? Terkait jual beli di pasar dengan bilangan real, sama-sama ada sebuah kayak pertukaran gitu Pak antara uang dan barang. Jadinya kan misalkan kalau mau beli sesuatu yang harganya 10.000 dengan kita memberi uang harga 20.000 kan di sana jadinya ada pengurangan dari 20.000 ke 10.000 dan kembalian 10.000 gitu Pak. Toti, pasti Toti. Siapa? Mungkin pagi ini kita belajar mengenal lebih macam-macam bilangan dan sifat-sifatnya. Oke, yang lain satu lagi terkait dengan gambar yang pertama. Nanti akan ada gambar kedua dan gambar ketiga. Ahmad Rahmadi, bagaimana Ahmad Rahmadi? Jadi Pak, di dalam sistem bilangan real yang terjadi di pasar itu jadinya jual beli antara pedagang dan pembeli. Di sana terdapat sistem bilangan real, yakni pengurangan dan penambahan bagi pedagang dan pembeli. Itu saja Pak. Nah, kemudian gambar yang kedua memainkan sebuah permainan. Di sini ada permainan ceprak. Nah, kira-kira dalam permainan ceprak ini konsep bilangan apa yang diadopsi atau yang dimasukkan dalam permainan ini yang kita kaitkan dengan sistem bilangan? Dalam permainan ceprak ini mengadopsi bilangan real Pak, di mana bilangan yang digunakan yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik Intan, ada enggak orangnya? Ada Pak. Nah, silakan Mbak Intan. Tadi sudah ada temannya yang menjawab. Saya minta berikan pendapatnya terkait dengan. Assalamualaikum, nama saya Mbak Intan Indrayatni. Saya akan memberikan argumentasi saya mengenai permainan ceprak yang mengadopsi konsep matematika. Seperti dia menyebutkan bahwa di sana di permainan tersebut ada nilai genap dan nilai
ganjil, Pak. Nah, bagus sekali. Terus Ya, selain terus kemudian bilangan ganjil genap, ya kemudian diterapkan bahwa apabila dia menempati nilai ganjil maka dia akan melompat ke nilai genap. Seperti itu, Pak. nah ini saya suka ini jawaban yang baru. Jadi bukan hanya bilangan asli tapi ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Betul sekali. Nah, permainan ceprak itu juga mengadopsi konsep matematika seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, kemudian ada bilangan asli juga. Iya. Tiga kotak yang dibentuk oleh permainan ceprak ini. Jadi ada beragam bentuknya ya. Nah, kemudian yang gambar yang terakhir. Nah, ini ada 2 permainan dan saya yakin kalian juga sudah pernah memainkan ini ya. Nah, silahkan Arianto berikan argumennya terkait dengan 2 permainan yang ada di layar. Permainan congklak. Di sana kan juga sama menerapkan konsep matematika yang dimana setiap kita melakukan langkah kita akan menaruh 1 butir kelereng lah kita anggap ya Pak isinya. Kita Ya, bisa kelereng juga. Dan setiap langkah itu mengubah nilai pada tempat itu Pak atau lubangnya kan akan berubah, yang awalnya 1 ditambah jadinya 2, begitu seterusnya Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Usnan. Muhammad Haidar yang terakhir. Jadi di dalam permainan ular tangga terdapat beberapa sistem bilangan yang dikandung dalam permainan ular tangga ini. Yang pertama yakni penjumlahan dan pengurangan. Kemudian terdapat juga sistem perkalian di sini dan juga pembagian. Bukan ada penjumlahan sama perkalian. Seperti apa konsepnya dalam permainan ular tangga? Gimana ya? Ya, kalau penjumlahan misalkan kita melempar mata dadu, jika yang muncul itu adalah angka 3 misalkan. Oh ya. Ya. Nah, Ya, gitu. jelaskan coba. Misalkan kita melempar gadu kan? Kalau yang kelihatan itu 3, berarti kita itu melangkah 3 kali gitu Pak. Baik. Nah, jadi tadi seperti yang terlihat dari awal, ada beberapa gambar seperti proses transaksi, kemudian permainan ceprak, permainan congklak, permainan luar tangga, beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mengadopsi konsep dari konsep matematika. Hanya saja kita tidak sadari dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keseharian kita sudah mempelajari tentang operasi perkalian dan operasi pembagian pada bilangan. Nah, kita masuk ke materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu sistem bilangan. Jadi seperti yang terlihat di sini ada kotak besar yang menunjukkan bahwa kotak besar ini adalah himpunan bilangan real, atau dalam bahasa matematikanya dalam real itu adalah huruf R besar. Lihat tanda panahnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilangan yang ada dalam bilangan real. Salah satunya adalah himpunan bilangan asli, yaitu N, dilambangkan dengan huruf N. Nah, lingkaran yang paling kecil di dalam ini merupakan himpunan bilangan asli yang dimulai. Artinya apa? Bahwa pembentuk dari himpunan bilangan real itu dimulai dari himpunan bilangan asli. Kemudian nanti anggota-anggotanya jika dinotasikan, maka himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z besar, di mana anggotanya adalah ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, sehingga anggotanya dimulai dari sebelum negatif 2. Di sini ada angka, kemudian negatif 1,
0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri dan di sebelah kanan setelah lingkaran yang terakhir yaitu himpunan bilangan rasional. Nah, di sini bilangan rasional dilambangkan dengan huruf Q besar, di mana bilangan rasional tersebut adalah sebuah bilangan bulat yang dapat dibentuk dalam bentuk P per Q atau bilangan. Jadi ini dibaca Q sama dengan P per Q sedemikian sehingga P baca himpunan bilangan rasional. Cara membacanya Q sama dengan P per Q yang tandanya apa? Soalnya putus-putus. Nah, tanda Pak. ini suara saya putus-putus. Iya, tadi waktu baca bagian yang kayak L itu, Pak. Ya Pak, putus-putus. Sedemikian sehingga Sedemikian sehingga. Oke. Sekarang udah enggak putus-putus lagi. Siapa? Oke. Masih. Saya ulangi ya. Nah, himpunan bilangan dengan huruf Q besar. Ya. Himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan huruf Q besar dengan notasi Q sama dengan P per Q sedemikian sehingga, lihat tanda yang bentuk garis lurus itu dibaca sedemikian sehingga P dan Q itu adalah anggota bilangan bulat, di mana Q tidak boleh sama dengan 0. Jadi dihindari pembagian dengan angka 0 karena angka 0 ini adalah angka unik, disebut dengan angka unit. Kenapa dikatakan angka unit? Jadi dalam sistem bilangan 0 ini tidak berarti apa-apa. Misalkan dalam sebuah penjumlahan, berapapun angka yang dijumlahkan dengan 0, maka penjumlahannya tidak berarti, artinya akan menghasilkan angka itu sendiri. Contoh, kita ambil sebuah bilangan bulat 4 misalkan. 4 dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah 4. 6 juga dijumlahkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Makanya 0 itu termasuk sebagai angka unik. Begitu juga dengan operasi perkalian. Nah, dalam operasi perkalian, angka 0 juga seperti itu. Tidak berarti apa-apa. Contoh, sebuah angka, misalkan ambil saja angka 9, jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah berapa? 9 dikali 0. 0. 0 Pak, 0. Nol juga hasilnya. Himpunan bilangan rasional notasinya itu I sama dengan P per Q sedemikian sehingga P dan Q itu adalah bilangan bulat dan Q itu tidak sama dengan 0. Ini ada sistem bilangan, sebuah bagan yang menunjukkan bahwa sistem bilangan real. Dalam sebuah sistem bilangan terdapat ada bilangan kompleks, kemudian ada bilangan real, ada bilangan imajiner, kemudian bilangan real lagi dipecah menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian ada bilangan bulat, ada bilangan negatif berdiri sendiri, tidak termasuk dalam bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Ada di layar kalian. Himpunan bilangan real adalah himpunan bilangan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira sepemahaman kalian apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan dengan bilangan nyata. Ada bilangan yang tidak nyata, ada. Bilangan apa itu? Bilangan imajiner. Nah, yang kita pelajari bilangan real. Ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, kira-kira sepemahaman kalian, bilangan rasional itu apa? Bilangan irasional itu seperti apa? Iya.
Bilangan rasional itu gimana ya? Bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan asli dan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Sedangkan bilangan irasional itu kayak contohnya yang log gitu Pak ya. Log, terus akar gitu. Ya, betul sekali. Jadi bilangan rasional itu bilangan seperti bilangan bulat, tapi itu termasuk dalam bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dibentuk dalam bentuk A per B atau bilangan pecahan. Itu bilangan irasional. Sedangkan bilangan rasional itu bisa dibentuk dalam bentuk A per B atau P per Q dalam bentuk bilangan pecahan. Ya. Nah, di bawahnya himpunan bilangan rasional dengan notasi Q sama dengan X sedemikian sehingga X itu sama dengan P per Q, di mana P dan Q-nya adalah, ini definisi dari bilangan rasional, adalah 1 dan Q-nya adalah 3. Ini termasuk contoh bilangan rasional. 1 itu apakah termasuk dalam bilangan bulat? Masuk. Bilangan apa bilangan 1? Masuk dalam bilangan apa? Masuk dalam bilangan asli. Bilangan bulat. asli, betul sekali. Per 9. Ini juga bentuknya sama, P per Q. 57/1 juga sama, P per Q, dan termasuk dalam anggota bilangan bulat. Kemudian himpunan-himpunan yang ada di bawah ini adalah himpunan bilangan asli, juga termasuk dalam himpunan bilangan rasional. Kemudian ada bilangan bulat. Sistem bilangan. Bilangan asli juga dikenal sebagai sebuah bilangan bulat positif. Kemudian bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, jika kalian melihat ada titik setelah koma, bilangan yang masih ada dan belum dituliskan di dalam penulisannya. Jadi bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, di sini berikutnya negatif 5 dan seterusnya. Dinamai dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Negatif bersama-sama membentuk sebuah himpunan bilangan yang disebut dengan himpunan. Selanjutnya ada pertanyaan. Misalkan dalam sebuah pengukuran, mengukur panjang, misalkan mengukur lebar, mengukur tinggi, apakah dari hasil semua pengukuran tersebut menghasilkan bilangan bulat atau tidak? Karena ada kalanya juga Pak, hasilnya itu bisa berupa pecahan seperti 1/2 dan semacamnya. Itu ada kalanya menghasilkan bilangan desimal seperti 0,5 atau setengah, kemudian 3/4, 6/7, 3/2, 17/15, dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain yang membentuk pola M per N. Notasinya adalah X sedemikian sehingga X tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Contoh, di sini ada nilai V, kemudian ada nilai epsilon, ada log atau logaritma 5, dan akar 2. Nah, contoh-contoh ini tidak dapat dibentuk dalam. Ada sebuah teorema, jumlah bilangan rasional dan bilangan irasional adalah hasilnya bilangan irasional. Cara merepresentasinya, desimal bilangan rasional adalah berakhir atau berulang dengan pola yang sama. Contoh, 3/8 itu sama dengan 0,375 atau 0,3750000 dan seterusnya. Silakan satu orang berikan argumennya tentang bilangan rasional dan irasional. Lalu Muhammad Riyadi.
bagaimana? Jadi kesimpulannya dari beberapa penjelasan yang saya dapat tadi, bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai desimal yang berulang, seperti 0,136 tadi. Kemudian kalau bilangan irasional adalah sebaliknya, yakni bilangan yang ditulis tidak berulang. Ya, jadi bilangan rasional itu ada pengulangan pola bilangan yang sama, sedangkan bilangan irasional tidak dapat atau tidak terjadi pengulangan bilangan dengan pola bilangan yang sama. Sifat-sifat aljabar ini dikurangkan, dapat dikalikan, dibagi kecuali angka 0 untuk memperoleh sebuah bilangan real yang baru. Contoh, 2 ditambah 5 1/8, hasilnya 7 1/8. Kemudian 5 dikurangi 0,4, hasilnya adalah 4,6. Lebih kecil dari B, maka A ditambah C lebih kecil dari B ditambah C. A lebih kecil dari B, maka A dikurang C lebih kecil dari B dikurang C. A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih kecil dari BC. A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka AC lebih besar dari BC. A lebih besar dari 0, maka 1/A lebih besar dari 0. Nah, C-nya kita ambil nilai 3. Nah, kita masukkan dalam bentuk yang di ruas sebelah kanan, maka A ditambah C itu sama dengan 1 ditambah 3. Misalkan aja nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Baru kita tentukan apakah benar pernyataan untuk A kurang dari B, maka A min C itu kurang dari B min C. Oh iya Pak. Ya. Misalkan nilai A-nya itu 3 kurang dari 2, maka A-nya juga itu diganti Pak sama angka? Tentukan dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya Oh, nilainya A 3 lebih kecil dari 2. Masa 3 kurang dari 3? Ya gimana ya? Mana lebih besar 3 dengan 2? 2 lebih kecil dari 3 gitu Pak. Ya, berarti A-nya berapa dulu? A-nya berapa? A-nya 2. A-nya 2, B-nya 3. B-nya 3, C-nya berapa? C-nya berarti Ambil sembarang aja. 1 Pak. 1. Aduh, lagi dia. C itu sama dengan berapa? A min C. Maksudnya sama dengan Ya tadi kan sudah dipilih angka Ya. untuk A-nya ya. Ya. Kemudian A dikali C sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4, lebih kecil daripada B dikali C. 2 dikali 4 sama dengan 8 Pak. Berarti benar ya, Ya benar. bahwa A dikali C itu kurang dari B dikali dengan C. Baik, terima kasih Mbak Intan. Sama Bapak.